Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membekali diri saat tiba kita kembali kepadanya. Alhamdulillah kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita tergerak untuk hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Kita mohon kepada Allah agar ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru ini di tahun 2026 Masehi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas berkenannya panjenengan barang sebentar menyempatkan waktu kira-kira 30 menit nggih. Napa mboten ngantos 30 menit? Pak ini. Ya, nggih kira-kira langkung sak mangken. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini di momentum tahun baru tahun 2026, 2025 telah berlalu dari kehidupan kita dan itu tidak akan kembali. Pada kesempatan pagi hari ini marilah atau izinkan saya untuk mengajak kepada diri saya sendiri khususnya juga kepada panjenengan semuanya. Marilah kita bercermin dari masa lalu untuk menapaki, untuk menjalani masa yang akan datang atau masa depan. Sekali lagi marilah kita bercermin dari masa lalu yang telah kita lalui, di mana di waktu yang telah kita lalui itu teriringi dengan amalan atau perbuatan kita, di mana di situ ada perbuatan yang bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal baik, amal soleh, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak luput ataupun tidak terhindar dari kita ada perbuatan yang
di mana perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa lalu adalah pelajaran bagi kita untuk muhasabah, untuk bercermin dan memperbaiki diri. Muhasabah, bercermin, maksudnya adalah mengkaji kembali. Kita ingat-ingat di waktu-waktu yang telah kita lalui itu. Kalau kita umur sudah 50 tahun, 60 tahun, kira-kira semenjak kita balik, itu kira-kira 60 tahun yang kita lalui itu, kita kaji kembali, kita ingat-ingat. Nah, di mana ada amal ibadah, kesalahannya, dan setiap kesalahan itu kita kaji, kita muhasabah untuk memperbaiki diri. Dan ketika kita memperbaiki diri, muhasabah, maka menjadikan diri kita ini hamba yang bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sumber pelajaran untuk memahami, untuk kita tahu bahwasanya konsekuensi dari semua perbuatan yang telah lalu, yang mengiringi waktu yang lalu itu, baik perbuatan yang baik, amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun amal yang buruk, amal yang bernilai kemungkaran. Kita akan memahami, kita akan mengetahui bahwasanya semua amal itu ada konsekuensinya. Sekali lagi, amal itu, perbuatan kita itu semuanya ada konsekuensinya. Dan dengan mengambil pelajaran itu, mengambil hikmah dari kita mengetahui konsekuensinya itu, agar kita ini tidak mengulang perbuatan yang salah. Kita tidak mengulang perbuatan yang dosa, tetapi sebaliknya mendorong diri kita untuk bersemangat, diri kita untuk bersungguh-sungguh istiqomah agar kita beramal, amal soleh, amal yang mendatangkan ampunan Allah, amal yang mendatangkan kasih sayang Allah, amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah amal itu yang akan menghantarkan kita pada saatnya kita finish menjalani kehidupan ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masa lalu ini adalah masa yang tidak bisa diulang lagi. Waktu yang berlalu tidak akan kembali, tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa kita ubah. Masa lalu tidak akan kembali, tidak akan kita jalani lagi. Masa lalu akan jauh meninggalkan kita, atau kita jauh meninggalkan masa lalu. Kalau diibaratkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkendara naik mobil misalnya, di mana kaca mobil yang samping itu spion itu kecil ukurannya. Adapun kaca yang di depan kita, yang kita bisa melihat ke depan, itu lebih besar. Nah, artinya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang di depan kita, masa yang belum kita lalui ini,
kita yang bisa melihatnya dengan lebih besar. Di situ akan lebih kita banyak mengetahui potensi kebaikan, amal baik yang Allah sediakan, yang Allah peruntukkan untuk kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita benar-benar sungguh-sungguh melihat peluang itu, dan masa lalu sudah biar berlalu. Ada perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, apapun itu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon dihindarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang baik di masa yang lalu adalah pendorong, penyemangat kita melihat di masa depan, yang dimana di situ bergantung kita mau tidak kita melakukan amal kebaikan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masa depan adalah waktu di mana kita semuanya belum tahu. Waktu masa depan, waktu yang kita semuanya belum melewatinya, belum terjadi pada diri kita. Sekarang kita masih bisa ikut berjamaah di masjid ini. Belum tentu masa depan itu, belum tentu kita bisa besok, kemudian lusa dan seterusnya, kita belum tentu mengalami atau terjadi pada diri kita. Dan masa depan itu jamaah Allah Subhanahu wa taala ada dua hal. Masa depan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, dan masa depan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di yaumul qiyamah. Nah, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang ini seringkali kita mendapatkan firman ini disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah sampaikan bahwasanya kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, setiap kita orang yang beriman, hendaklah kita memperhatikan, kita mengkaji apa yang telah kita perbuat. Sesuatu yang telah kita perbuat itu artinya adalah perbuatan yang kita lakukan di masa lalu. Nah, sedangkan yang belum kita perbuat itu yang nanti. Nah, di masa lalu apa kira-kira yang telah kita perbuat? Nah, setiap diri kita orang yang beriman hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, dan perbuatan ini yang kita perhatikan ini adalah untuk bekal di hari esok. Nah, bekal di hari esok, bagaimana kita menjalani kehidupan ini
amal ibadah kita, perbuatan kita, ini semuanya nanti akan menjadi bekal bagi kita ketika kita sudah sampai finish. Nah, karena perjalanan hidup kita ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kehidupan kita ini, hidup kita ini adalah perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada awalnya, ada finishnya. Nah, yang dipermasalahkan adalah bagaimana finishnya ini nanti. Bekal apa yang sudah kita siapkan saat kita ini sudah sampai pada finish. Nah, dari ayat ini kita diserukan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan apa yang telah kita kerjakan untuk bekal di hari esok. Dan kita disuruh bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat tahu apa yang kita kerjakan. Jangankan sesuatu yang sudah menjadi amal perbuatan, sesuatu yang ada di dalam hati kita yang mungkin bahkan kita ini tidak tahu tentang diri kita, Allah tahu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan. Artinya setiap dari perbuatan kita, sekecil apapun, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Asr itu yang wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya ini, demi masa wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian ia wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang saling menasihati di dalam hal yang hak, yang benar, dan dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saling menasihati, untuk menyampaikan sesuatu yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan perkara yang mudah. Untuk menyampaikan saja itu bukan perkara yang mudah, berat. Apalagi kalau sesuatu yang hak, sesuatu yang benar itu disampaikan dalam lingkup atau lingkungan di mana kebenaran untuk disampaikan itu sesuatu hal yang sangat berisiko. Misalnya kalau panjenengan di kantor atau di pekerjaan yang harusnya yang hak, yang benar itu disampaikan, tetapi berisiko tinggi. Untuk menyampaikan saja, untuk memberikan nasihat saja dalam hal kebenaran ini bukan hal yang mudah. Apalagi melakukan perbuatan yang benar, juga tidak mudah. Kemudian menasihati dalam hal kesabaran, sesuatu yang ini seringkali mudah kita sampaikan ketika kita menyampaikan kepada rekan kita, kepada teman kita yang dalam keadaan atau situasi yang Allah berikan, Allah uji dengan sesuatu yang berat untuk dijalani. Misalnya sakit, kalau ada saudara kita yang sakit, ambil contoh misalnya sakit, ada yang ini kan banyak yang merebak sekarang, penyakit gula, diabetes. Beberapa waktu yang lalu saya itu mengunjungi atau jenguk
teman saya yang istrinya itu sakit di RSPAL di Surabaya, itu Rumah Sakit Angkatan Laut, di mana istrinya ini kena gula. Kemudian niatnya itu mau di chamber, kemudian dari sana tidak diizinkan untuk chamber karena kondisinya tidak memungkinkan untuk di chamber. Kemudian ia dirujuk di RSPAR. Kemudian di sana setelah berjalan 1 hari, 2 hari berikutnya diputuskan oleh dokter bahwasanya harus diamputasi kakinya. Nah, saya datang ke sana, hari keduanya saya datang ke sana. Nah, saya sebelumnya belum ada informasi untuk diamputasi. Maka setelah saya pulang sorenya dapat informasi bahwasanya keputusan dokter itu diamputasi. Ketika kita melihat, menyampaikan nasihat kepada teman kita, rekan kita, saudara kita, bahwasanya ujian ini kita harus bersabar. Mudah untuk menyampaikan sing sabar. Tetapi bagi yang menjalaninya itu bukan sesuatu yang mudah. Sabar. Nah, makanya kesabaran ini bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyampaikan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kadang-kadang. Setiap kita pasti diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang memberatkan dalam kehidupan ini. Baik memberatkan secara fisik kita menjalani, apalagi secara batin. Nah, hati kita terkadang kita akan merasa lelah secara fisik maupun batin dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menghendaki agar kita tetap sabar menerima apa yang diujikan Allah kepada kita. Karena tidak mungkin kita dalam hidup ini tidak mungkin lepas dari suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus bersabar. Tetapi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang mudah disampaikan kesabaran ini bagi kita, mengingatkan kepada di antara kita, tetapi hal ini tidaklah mudah untuk dijalani. Tetapi kita harus senantiasa menempuh jalan kesabaran ini agar kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dibersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba bertakwa sampai dia melakukan muhasabah, sampai dia bisa mengkaji dirinya sendiri lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit atau perhitungan dengan temannya. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa teliti terhadap dirinya, mengkaji terhadap dirinya, muhasabah terhadap dirinya itu dengan keras. Seperti halnya seseorang yang pelit, yang perhitungan kepada teman kerjanya sendiri, memberikan sesuatu itu perhitungan. Seperti itu. Jadi orang yang muhasabah itu, orang yang mengkaji terhadap dirinya sendiri itu diibaratkan seperti itu. Saking telitinya, saking kerasnya ia mengkaji dirinya sendiri. Sebuah nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq berpesan, persiapkanlah untuk kematianmu karena engkau sedang menuju hari akhirat, dan persiapkanlah duniamu karena engkau sedang menuju kematian. Pesan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan antara kepentingan kita di dunia dan ketika nanti kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yakni persiapkanlah untuk kematianmu karena engkau sedang menuju hari
akhirat. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, karena kematian itu akan menghantarkan nanti ke yaumul qiyamah. Dan persiapkanlah duniamu karena engkau sedang menuju kematian. Nah, ini jaminan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, masa depan tak akan menjadi baik kecuali dibangun dengan dasar yang pertama, ilmu yang benar. Kemudian amal yang baik, perbuatan yang baik, dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibnu Taimiyah berpesan atau berkata di dalam nasihatnya, masa depan tidak akan menjadi baik. Baik itu masa depan yang nanti kita menjalani di dunia, apalagi masa depan nanti di akhirat. Nah, itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita kecuali dibangun dengan 3 dasar, yakni ilmu yang benar, amal soleh, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini merasa sudah banyak beramal. Kita merasa sudah berbuat baik. Kita merasa sudah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang itu bisa menjadikan diri kita itu lengah, sehingga merasa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mungkin mengazabnya atau memberikan siksa kepadanya. Kemudian hal itu menyebabkan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah merasa beramal yang baik, sudah merasa dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal itu kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak berusaha muhasabah dengan keras, itu bisa menjadikan diri kita itu lengah teledor, seakan-akan Allah itu sudah tidak memberikan azab kita nanti di akhirat, seakan-akan kita ini tidak mungkin nanti masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang seperti ini yang bisa menghadirkan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, Allah sampaikan, afa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah, di mana azab Allah itu yakni yang tidak terduga-duga. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberi peringatan kepada seorang hamba supaya tidak pernah merasa aman dengan keimanan yang dimilikinya. Sekali lagi ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya seorang hamba itu supaya tidak pernah merasa aman dengan keimanan yang dimilikinya, akan tetapi dia harus senantiasa takut dan khawatir apabila dirinya didera ujian yang dimana ujian itu dapat melemahkan imannya dan tidak ada kepastian bahwa dirinya itu akan selamat. Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin melakukan berbagai amal ketaatan tetapi tetap takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya orang yang beriman itu melakukan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam dirinya, di dalam hatinya ia tetap takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli maksiat itu melakukan berbagai kemaksiatan tetapi ia merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang mukmin akan memandang dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung, sehingga dia takut kalau gunung itu jatuh menimpa dirinya. Sewaktu-waktu gunung itu bisa jatuh menjatuh
dirinya. Dan seorang yang fajir, seorang pendosa adalah orang yang selalu berbuat dosa, yang memandang dosa-dosanya itu seperti seekor lalat yang sedang terbang lewat di depan hidungnya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal, orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya, yang senantiasa muhasabah mengkaji dirinya, adalah orang yang berbuat baik namun ia tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang orang yang bodoh adalah orang yang berbuat dosa namun ia merasa aman. Dan jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama kita Islam mengajarkan agar setiap muslim memandang mengkaji dan memandang masa depan dengan harapan dan persiapan yang matang, usaha yang maksimal dan keimanan yang kuat, dan itu adalah kunci keberhasilan di dunia dan akhirat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba atau ciptaan yang sebaik-baik ciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kita senantiasa nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap menempatkan kita pada kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-insan, manusia itu sebaik-baik penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu hamba yang diciptakan Allah sebaik-baiknya, lebih baik dari ciptaan Allah yang lain, dari makhluk Allah yang lain. Akan tetapi summa radadnahu asfala safilin, tetapi kami Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia itu dalam keadaan yang serendah-rendahnya, ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kalau kita di dunia ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal yang baik, kita beriman, maka insyaallah kita akan dikembalikan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kebaikan pahala dari Allah yang tiada putus-putusnya. Ini kalau kita memandang nantinya di yaumul qiyamah. Adapun ketika kita ini memandang kehidupan di dunia, maka sesungguhnya Allah menciptakan kita ini dalam 3 fase, yakni ketika kita masih kecil, ketika kita muda dan tua. Maka masa emas itu adalah masa muda, sebaik-baik penciptaan yang Allah berikan kepada kita, di mana masa muda itu kita mampu berbuat baik, mampu beramal soleh, kita mampu ke masjid, kita mampu bekerja untuk menafkahi keluarga kita mampu bersedekah di waktu masa muda, kita mampu berpuasa di masa muda. Tetapi nanti Allah kembalikan di masa tua, di mana masa tua itu kita tidak mampu lagi bekerja, kita tidak mampu lagi berpuasa, kita tidak mampu lagi sholat berjamaah di masjid. Namun falahum ajrun ghairu mamnun, Allah akan memberikan pahala yang tidak terputus ketika kita tidak mampu menjalankan ketaatan kepada Allah itu. Jikalau saat kita mampu, saat kita muda, kita menjalankan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, sehingga kita bisa menjadikan masa lalu yang telah kita lalui sebagai pelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri di masa depan. Kebaikan-kebaikan yang telah kita lalui menjadikan penyemangat kita untuk senantiasa lebih baik daripada apa yang telah kita kerjakan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup
majelis yang singkat ini untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Qudus, ya Allah, ya Ghafar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, kepadamu lah kami mohon. Ya Allah, kepada